Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan membahas insya Allah tentang keistimewaan, khasais, ya, keistimewaan yang dimiliki Ahlus Sunnah, wasimat dan tanda-tanda manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting sekali untuk diketahui, Pak. Ya. Apa itu? Saya ambil dari sebuah buku yang berjudul Khasais Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh seorang syekhah namanya Asma bintu Rashid Ar-Ruwaisyid. Iya. Seorang akhwat di Saudi sana yang beliau Masya Allah berilmu. Di sini menulis tentang khasais keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa saja? Kata beliau yang pertama, al-iqtisar fit talaqi ala kitabi was sunnah. Mereka menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar dalam beragama. Fahum yanhaluna min hadzal manhal al-'adhb aqaidahum wa ibadatahum. Mereka senantiasa mengambil dari dasar yang murni ini dalam akidah, ibadah, muamalah, suluk, akhlak. Fa kullu ma wafaqal kitab was sunnah qabiluh wa athbatuh. Semua yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis mereka terima dan mereka jadikan sebagai sebuah keyakinan. Wa kullu ma khalafahu maradduhu ala qaili kainan man kana. Dan semua yang bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis mereka tolak, siapapun yang mengucapkannya. Iya. Bikhilafi ahli bid'ah wa dhalalah, kata beliau. Beda dengan ahli bid'ah. Alladzina akhadhu dinahum an tariqir ru'a wal ahlam wal mukasyafat. Itu orang-orang yang mengambil agama mereka dari mimpi. Atau dari apa? Pendapat, otak saja. Atau dari mukasyafah, kasyaf. Seperti halnya orang sufi, Pak. Orang sufi itu mereka tidak perlu nuntut ilmu, cukup merenung di gua-gua, tempat-tempat sepi, langsung tahu sendiri, namanya ilmu laduni katanya. Dari hasil kasyaf itu, Pak. Iya. Jelas ya akhul Islam, ini bertabrakan dengan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan cara menuntut ilmu itu dengan cara meraih ilmu itu dengan cara menuntut ilmu, duduk di majlis ta'lim. Ikhwatal Islam. Kata beliau, ya, wa ja'aluhu hakiman ala nususil wahyi, dan mereka menjadikan pendapat-pendapat pembesar mereka sebagai hakim yang menghakimi Al-Quran dan hadis. Lihat, kalau Ahlus Sunnah, Pak, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai parameter untuk menilai pendapat siapapun juga, ulama kayak kiai kayak ustadz kayak. Kalau mereka enggak, mereka menjadikan pendapat ajengan mereka sebagai parameter untuk menilai Al-Quran dan hadis. Yang sesuai dengan pendapat ajengannya ditolak tuh Al-Quran dan hadis. Yang enggak sesuai diterima. Kalau enggak sesuai ditolak. Kalau Ahlussunnah enggak. Ahlussunnah mengamalkan firman Allah, Pak. Dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Allah tegas mengatakan, orang beriman itu tidak layak mendahului Allah dan Rasulnya, baik dengan pendapatnya ataupun dengan sikapnya. Enggak. Makanya Ahlus Sunnah, Pak, berani mengamalkan kalau belum ada dalil. Ada dalil, amalkan. Enggak ada dalil, entah dulu.
Iya, karena agama ini milik siapa? Milik Allah. Bukan kiai, bukan. Bukan ulama, bukan. Agama milik Allah. Allah berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Karena mereka yakin bahwa agama ini milik Allah, berarti semua harus ada dasarnya dari Allah. Maka mereka tidak mencukupkan untuk sebatas ikut-ikutan pendapat. Tapi mereka berusaha untuk mengetahui juga ada enggak keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun kita ngaku Salafi Ahlussunnah, tapi pendapat ustadz kita yang kita jadikan parameter, saya katakan Anda belum Ahlussunnah. Walaupun ente ngaku dirinya apa? Salafi. Kadang masih ada tuh Pak, ketika dibawakan dalil Al-Quran dan hadis, apa katanya? Tapi kata Ustadz Anu nggak begitu. Nah, kita katakan Mas, kalau ada dalil Al-Quran dan hadis, jangan bawakan pendapat siapa? Siapapun, bawakan lagi dalil. Jangan ditolak Al-Quran dan hadis dengan pendapat manusia. Paham tidak Pak? Kadang kita suka begitu. Ketika ada orang bawakan dalil Al-Quran, qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, tahu-tahu dia bilang apa? Tapi kata Ustadz Anu enggak kok, enggak begitu. Bukan seperti ini cara Ahlussunnah Pak. Menolak wahyu dengan pendapat siapa? Seseorang, bukan. Tapi gimana dong caranya? Caranya kita argumentasi dengan dalil juga. Maaf, Masya Allah, kamu punya dalil bagus banget. Tapi saya juga ada dalil yang insya Allah lebih bagus. Pernah terjadi, ya. Sa'id bin Jubair berkata kepada murid-muridnya, "Man ra'a minkum al-barihah," siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang yang jatuh? Lalu muridnya yang bernama Husain berkata, "Aku." Tapi waktu itu aku tidak sedang sholat malam. Walakin ludiktu, tapi aku disengat kalajengking. Jadi nggak bisa tidur malam itu. Apa kata Sa'id bin Jubair? Apa yang kamu lakukan? Kata Husain, istarqaitu, aku minta diruqyah. Aku minta apa? Diruqyah. Apa kata Sa'id? Kata Husain, "Fama hamalaka ala hadha?" Apa yang membuat kamu minta diruqyah? Hadisun haddatsana Sya'bi. Ada hadis yang aku dengar dari Sya'bi. Bahwa Nabi SAW bersabda, "La ruqyata illa min ainin aw huma." Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain atau panas. Apa kata Sa'id bin Jubair? Qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sudah sangat bagus orang yang mengamalkan dalil yang ia tahu. Walakin, tapi aku punya dalil yang lebih bagus dari itu. Iya. Kemudian beliau pun membawakan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Wa Rasulullah SAW sabda, "Uridat alayyal umam." Diperlihatkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. Aku melihat ada nabi yang pengikutnya 1 atau 2 orang. Ada lagi nabi diikuti suatu kaum. Ada lagi nabi yang nggak punya pengikut, kata Rasulullah. Uridat alayya sawadul azim. Tiba-tiba aku melihat jumlah yang besar. Aku mengira itu umatku. Tapi dikatakan kepadaku itu umatnya Musa. Lalu aku melihat lagi jumlah lain yang lebih besar. Lalu dikatakan kepadaku itu umatmu. Dan di dalam umatmu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab.
Setelah itu Rasulullah pun masuk. Maka para sahabat ngobrol, siapa itu yang bisa masuk surga tanpa hisab dan adab? Hebat sekali ini. Di pagi harinya Rasulullah keluar, maka Rasulullah ditanya, siapa ya Rasulullah mereka itu yang bisa masuk surga tanpa hisab dan adab? Apa kata Rasulullah? Humul ladzina la yastarqun. Itu orang yang tidak minta diruqyah. Wala yaktawun, dan tidak berobat dengan cara kai. Wala yatatayyarun, dan tidak tatoyur menganggap sial dengan burung ataupun yang lainnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya tawakal kepada Allah saja. Lihat Pak, dialog dua tabi'in ini. Yang satu Sa'id bin Jubair, yang satu Husain bin Abdurrahman. Dua-duanya bawa dalil kan? Begini caranya dialog, Pak. Bukan antum ini bawa dalil, terus antum tolak mengatakan, kata Ustadz Fulan, kata Ustadz kok ente bisa sih nolak dalil pakai perkataan Ustadz? Itu bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan wallah. Iya. Nah ini akhul Islam, ini keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Iya. Maka coba kita periksa, kita suka gitu enggak? Kalau kita ternyata masih suka gitu, menolak dalil dengan perkataan ustadz kita, maaf, Anda belum ngikutin manhaj Ahlus Sunnah. Iya, tapi masih mirip dengan manhaj Ahlul Bid'ah. Iya wallah. Tapi karena antum orang awam yang tidak paham dalil, masih dimaafkan. Karena orang awam memang dimaafkan, dimaklumilah karena dia kurang paham dalil. Cuma masalahnya Pak, walaupun kita orang awam, kita juga harus tahu dong dalilnya. Paham tidak? Ketika antum berguru kepada seorang ustadz, setiap permasalahan tahu dalilnya apa. Sehingga ketika antum berhujah dengan perkataan ustadz, antum dalil tahu. Sehingga ketika ada orang kemudian bawa dalil jadi syubhat, antum pun bawakan dalil lagi. Iya, saya mendengar Ustadz Fulan membawakan hadis begini. Sehingga yang kita lakukan adalah dalil, bukan pendapat. Dalilnya. Nah ini saudaraku sekalian, ya, keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah. Keistimewaan yang kedua, at-taslim li nususi syara' wa fahmuha ala muqtada manhajis salafis salih. Mereka benar-benar taslim kepada dalil-dalil syariat. Apa sih taslim itu Pak? Bukan Ustadz taslim ya. Taslim adalah menyerahkan diri kepada dalil. Dengan cara sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami apa? Taat. Dengan cara mengatakan aman nabi, kami imani. Kullum min indi rabbina, semua berasal dari sisi Rabb kami. Itu taslim. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah begitu mendengar dalil langsung berkata apa? Sami'na wa ata'na. Kalau ada dalil yang belum dipahami oleh akalnya atau seakan-akan bertabrakan dengan akal, apa kata dia? Akal kami yang masih error. Dalil pasti benar. Namun akal kami belum sampai ke sana. Yang dia salahkan akal, bukan dalil. Bukan seperti orang-orang Mu'tazilah, Pak. Orang Mu'tazilah mengatakan apa? Akal lebih tinggi dari dalil. Sehingga mereka membuat kaidah, setiap dalil yang bertabrakan dengan akal wajib ditolak atau ditahwil. Iya. Ini kaidah orang Mu'tazilah, Pak. Pokoknya setiap dalil yang bertabrakan dengan akal ditolak atau ditakwil sesuai dengan kemauan akal.
Betapa banyak orang seperti itu, Pak. Ketika kita bawakan dalil, kata dia apa? Oh, bukan begitu maksudnya dalil, tapi maksudnya begini, tanpa ada burhan, tanpa ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akhirnya tafsirkan sendiri dalil dengan akalnya, Pak. Siapapun yang mau menafsirkan dalil wajib bawa dalil lagi. Karena dalil itu saling menafsirkan satu sama lainnya. Ya. Adapun kemudian membawakan dalil kepada pendapatnya tanpa dalil, ini namanya apa? Mentakwil, Pak. Dengan tanpa dalil, dan ini para ulama menyebut dengan istilah takwil fasid. Takwil yang rusak, yang batil. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ini anak-anak di depan kok malah pada ini ya, tidur. Jangan tidur. Ya. Iya. Kalian harus sungguh-sungguh menjaga adab. Catat apa yang saya sampaikan ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah keistimewaannya apa, Pak? Taslim, Pak, kepada dalil. Selama hadisnya sahih, ada Al-Quran dan hadis, taslim dia. Iya. Ketika mendengar ayat-ayat sifat disebutkan dalam hadis, Allah tertawa kepada dua orang, yang satu membunuh yang lainnya, dua-duanya masuk surga. Itu yang satu berperang di jalan Allah lalu terbunuh, dan yang pembunuhnya masuk Islam, lalu berjihad lagi terbunuh, dua-duanya masuk surga. Ahlussunnah langsung berkata, kami beriman Allah punya sifat tertawa, dan tertawanya Allah tidak serupa dengan tertawa dengan makhluknya. Cukup imani saja. Ketika mendengar ada perintah, Allah perintahkan berbagai macam perintah, dia berkata apa? Sami'na wa ata'na. Ketika mendengar ada larangan bahwa itu hukumnya haram, dia berkata apa? Sami'na wa ata'na. Beda dengan ahli bid'ah, ahlul hawa, pengikut hawa nafsu, Pak. Ketika mendengar perintah, dipikir-pikir dulu, kira-kira nguntungin dia apa enggak? Kalau enggak menguntungkan ditolak, kalau menguntungkan diterima. Ketika mendengar larangan, ini haram, diukur pakai hawa nafsunya. Ya. Sehingga yang menjadi tolak ukurnya hawa nafsunya, bukan dalil. Makanya dari itulah saudaraku sekalian, Ahlussunnah wal Jamaah lebih mengagungkan Allah dan Rasulnya dari perkataan siapapun juga. Taslim. Saudaraku seiman, ya. Makanya lihat para sahabat, Pak. Para sahabat ketika Allah turunkan ayat tentang haramnya arak, ada nggak di antara para sahabat yang bertanya, "Hai Rasulullah, kenapa haram?" Tidak. Mereka langsung menumpahkan arak itu ke jalan-jalan. Kenapa mereka tidak bertanya kenapa? Karena mereka yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa semua yang Allah larang pasti mengandung mudarat. Iya. Enggak kayak kita. Ketika diharamkan sesuatu mikir-mikir. Masa isbal enggak boleh? Cuma kain melebihi mata kaki aja. Apa bahayanya? Enggak ada bahayanya kok. Kita katakan, ya akhi, otak ente itu terbatas. Akal kamu itu terbatas. Rasulullah melarang isbal. Hadis-hadisnya sahih. Ya. Udah, sami'na wa ata'na, selesai. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Nah ini akhi. Makanya lihat, Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka yang paling taslim kepada dalil, Pak. Kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan yang ketiga,
Al-ittiba' wa tarkul ibtida'. Ahlussunnah wal jamaah itu hanya ittiba dan tidak mau ibtida'. Ittiba artinya ngikut, ibtida artinya bikin-bikin yang baru. Ittiba artinya ngikut aja udah. Ngapain sih kita capek-capek harus bikin yang baru, Pak? Sesuatu yang baru dalam agama ini diharamkan dalam syariat kecuali kalau sesuai dan sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Ittiba itu enak, Pak. Ada dalil, ikuti. Nggak ada dalil, jangan amalkan. Selesai. Itu ittiba namanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ittiba'lah, kalian ikuti dan jangan berbuat bid'ah. Kamu sudah dicukupi, udah selesai. Ada dalilnya sahih, amalkan. Enggak ada, jangan amalkan. Selesai, enak kan? Sebagian orang terkadang, Pak, ketika mencukupkan diri dengan sunnah merasa enggak puas. Masa takbir cuma Allahu Akbar aja? Kayaknya kurang mantep. Yang mantep lah dikit. Akhirnya Pak, dia beragama sesuai dengan kepuasan apa? Nafsunya. Bukan sesuai dengan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah besar kalau ibadah kita kepada Allah sesuai dengan kepuasan diri, salah. Kita beribadah itu sesuai dengan apa? Yang diridhoi oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu yang mana? Yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Ahlussunnah mengimani, Pak, kewajiban kita adalah mengikuti Rasul dan bukan mendahului Rasul. Antum kalau ngikut, ya, di depan apa di belakang? Antum ngikut sama teman, Pak, saya ikut bapak ya, saya nggak tahu jalan soalnya. Tahu-tahu di depan bapaknya. Kan bingung orangnya, ini orang mau ngikut apa mau ngajarin sih? Kita pengikut Nabi, siapapun yang menganggap saya pengikut Nabi, di belakang dong, jangan di depan. Nabi ke kanan, kita ke kanan. Nabi ke kiri, kita ke kiri. Nabi berhenti, kita berhenti. Itu namanya pengikut. Ini enggak. Nabi tidak ajarkan, bikin sendiri. Ya. Nabi tidak lakukan, malah dilakukan. Nabi perintahkan, malah tinggalkan. Gimana kita akan menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Akhul Islam ma'azani Allah wa iyyakum. Namun tentunya saudaraku, sesuatu yang Nabi tidak lakukan itu, sesuatu yang Nabi tidak lakukan tidak menjadi bid'ah apabila di dua keadaan. Maka saya ingin menyebutkan dulu bahwa yang Nabi tidak lakukan tidak lepas dari tiga keadaan. Yang Nabi tidak lakukan, ingat, yang Nabi SAW tidak lakukan itu tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, Nabi tidak lakukan karena di saat itu masih ada penghalangnya, Pak. Maka Nabi tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Contohnya apa? Contohnya di zaman Nabi belum dibukukan Al-Quran. Belum ada mushaf Al-Quran di zaman Nabi, Pak. Kenapa di zaman Nabi belum ada mushaf? Karena wahyu terus-menerus apa? Turun. Wahyu terus turun. Sehingga Nabi tidak sempat untuk membuat apa? Membukukan Al-Quran. Belum. Tapi Nabi sudah mengisyaratkan dalam hadis-hadisnya.
tentang adanya mushaf. Seperti hadis Nabi mengatakan, sab'atun tajri li sahibi, ada 7 amal yang amalannya akan terus mengalir kepada pelakunya walaupun ia dalam kuburnya. Di antaranya apa? Mushaf, dan mushaf yang diwariskan. Ternyata Nabi sudah mengatakan akan adanya apa? Mushaf. Padahal di zaman Nabi mushaf sudah ada belum? Belum. Kapan Al-Quran baru dikumpulkan dan jadi mushaf? Di zaman Abu Bakar. Apakah Abu Bakar berbuat bid'ah? Tidak. Loh, buktinya di zaman Nabi nggak ada. Nabi tidak lakukan waktu itu karena masih ada penghalangnya, Pak. Ingat, ketika penghalangnya sudah hilang dan maslahatnya sangat besar, boleh, nggak masalah. Bayangkan coba kalau Al-Quran tidak dibukukan, hilang Quran, Pak. Mudaratnya besar, Pak, kalau Al-Quran tidak dibukukan, Pak. Iya. Nah, ini yang pertama. Nabi tidak lakukan karena apa? Karena penghalangnya masih ada. Kenapa di zaman Nabi sholat tarawih berjamaah nggak tiap malam? Nabi lakukan hanya 3 malam saja. Setelah itu Nabi tidak lakukan lagi. Ternyata Nabi menyebutkan penghalangnya dalam hadis riwayat Abu Daud. Inni khasyitu an yuktab alaikum. Aku takut diwajibkan atas kalian sholat tarawih itu. Maka Nabi tidak lakukan setiap malam berjamaah tarawih. Di zaman Umar, penghalang ini sudah tidak mungkin ada lagi. Wahyu sudah terputus dan tidak mungkin lagi diwajibkan. Dan Umar melihat ini maslahatnya besar. Maka Umar menyuruh untuk apa? Salat tarawih berjamaah setiap malam, diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Maka semenjak itulah kemudian salat tarawih berjamaah pun dilakukan, dan ini disetujui oleh seluruh sahabat, tidak ada pengingkaran, sehingga menjadi ijma para sahabat dan diamalkan oleh para ulama setelahnya dari zaman ke zaman, sehingga menjadi ijma para ulama. Ya. Kenapa? Dan Umar ketika mengumpulkan manusia, ya, sholat tarawih itu kata Umar apa? Nikmatil bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Maksudnya kata Ibnu Rajab, bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara apa? Istilah. Kenapa? Karena sholat tarawih berjamaah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau itu bid'ah, nggak mungkin Rasulullah SAW lakukan. Tapi kenapa Nabi tidak lakukan setiap malam? Tadi sudah kita sebutkan, Pak. Karena takut diwajibkan. Masih ada penghalangnya. Nah, di zaman Umar penghalangnya sudah tidak ada. Jangan ngelihat ke dia, Pak. Yang sedang, ya, kebiasaan buruk teman-teman tuh, ya, ada orang berdiri depan langsung matanya ke sono semua tuh. Ustadznya dicuekin. Ya, padahal dia cuma mau narik itu doang tuh. Diliatin juga. Ini namanya jelalatan, Pak. Tahu kan lalat? Lalat itu ya suka menclok sana sini gitu loh, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, Nabi tidak lakukan. Yang kedua, Nabi tidak lakukan karena di zaman Nabi belum dibutuhkan. Nabi tidak lakukan karena di zaman Nabi belum apa? Belum dibutuhkan. Belum ada pendorongnya. Contoh, di zaman Nabi ada enggak ilmu hadis? Hah? Di zaman Nabi ada enggak ilmu mustalah hadis? Ada, Pak. Di zaman Nabi belum dikenal hadis sahih, hadis dhaif, hadis, belum dibutuhkan. Para sahabat tinggal nanya ke Rasulullah. Ada Nabi masih hidup?
Di zaman Nabi ada nggak ilmu nahu, ilmu sorof? Nggak ada. Kenapa? Karena para sahabat fasih. Ya. Di zaman sahabat, ya akhwat Islam, anak umur 6 tahun aja udah jago bahasa Arabnya, Mas. Belum dibutuhkan di zaman Nabi, Pak. Kemudian di zaman setelah Rasulullah wafat, di zaman sahabat tabi'in, tabi'in setelahnya, mulai banyak orang yang bersalahan dalam meriwayatkan apa? Hadis karena hafalannya lemah. Mulai lagi muncul orang yang ingin memalsukan hadis. Para ulama merasa perlu untuk meletakkan kaidah-kaidah dalam menilai hadis ini sahih atau dhaif. Kenapa? Dalam rangka membela hadis. Bayangkan kalau nggak ada ilmu hadis. Kalau nggak ada ilmu hadis, semua orang bisa berkata Rasulullah bersabda. Semua orang tinggal berkata Rasulullah bersabda. Tapi dengan adanya ilmu hadis, Pak, setiap ada orang mengatakan Rasulullah bersabda, diperiksa sahih apa enggak, ketahuan ini dusta apa bukan. Sehingga agama terjaga tidak? Terjaga. Di zaman Ali banyak yang masuk Islam dan tidak paham bahasa Arab. Akhirnya bersalahan membaca Al-Quran dan hadis karena nggak paham bahasa Arab, nggak paham mana fa'il, mana maf'ul, mana tamyiz dan yang lainnya. Bingung. Maka Ali pun memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan kaidah bahasa Arab. Mulailah di situ diletakkan ilmu nahwu. Untuk apa? Untuk melindungi Al-Quran dan hadis dari kesalahan membacanya, Pak. Lihat saudaraku. Ya. Perhatikan. Kenapa di zaman Nabi belum ada? Apa jawabnya? Kenapa di zaman Nabi belum ada tadi? Ilmu mustalah hadis, ilmu nahwu, ilmu sorof. Kenapa di zaman Nabi belum ada? Belum dibutuhkan di zaman itu. Nah, setelah Rasulullah wafat dan dibutuhkan dan maslahat amat besar, bahkan bila tidak dilakukan akan menimbulkan mudarat terhadap agama ini, boleh. Disebut bid'ah? Bukan, itu namanya maslahat mursalah. Kalaupun disebut bid'ah, itu bid'ah secara bahasa saja. Bukan bid'ah secara istilah. Ini yang keberapa, Pak? Yang kedua. Iya. Yang ketiga, Nabi tidak lakukan, padahal penghalangnya ada di zaman Nabi. Ada penghalangnya. Maaf, tidak ada penghalangnya, maaf ya. Nabi tidak lakukan padahal tidak ada penghalangnya di zaman Nabi. Dan dibutuhkan di zaman Nabi. Ada pendorongnya? Ada. Tapi Nabi tetap tidak melakukan sallallahu alaihi wasallam. Maka itu artinya Nabi ingin mensyariatkan bahwa memang itu tidak disyariatkan, Mbak. Contoh. Beberapa sahabat meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sholat Idul Fitri dan Idul Adha tidak dengan azan dan tidak dengan apa? Iqamah. Nabi mampu tidak menyuruh Bilal, "Hei Bilal adzan." Mampu tidak? Mampu, tidak ada penghalangnya, tidak ada. Dibutuhkan enggak untuk adzan? Dibutuhkan supaya orang kumpul. Tapi tetap Nabi tidak lakukan. Maka itu menunjukkan, Pak, adzan dan iqamah untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha memang tidak apa? Tidak disyariatkan. Pahami ini baik-baik, saudaraku. Jadi, pahami tiga keadaan ini nih. Kalau antum pahami tiga keadaan ini, antum akan bisa bedakan mana yang masuk dalam kategori bid'ah, mana yang tidak. Sekarang saya mau tanya sama antum.
Kalau kita tidak merayakan Maulid Nabi, ada nggak bahayanya buat agama? Nggak ada. Tidak akan merusak agama, tidak juga. Ya, tidak ada mudaratnya juga. Kalau dikatakan ini kan dalam rangka mencintai Nabi kan kalau setiap hari belajar sunnah Nabi, bagus kan? Dalam rangka mengenang sirah Nabi, sejarah Nabi, kenanglah setiap hari saudaraku dengan mempelajari sunnahnya. Kenapa mengenangnya cuma setahun sekali? Kenapa mencintai Nabi cuma setahun sekali? Setiap hari kita rayakan dengan mengkaji. Setiap hari kita gembira dengan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak tahu tidak, Pak? Para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bulan Rajab. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Dan ternyata, Pak, semua pendapat ini tidak ada dalilnya. Dan tidak ada nasnya. Dan anehnya, tidak ada satupun para sahabat yang nanya, ya Rasulullah, Isra Mi'raj itu terjadi kapan? Supaya kita bisa rayakan, ya Rasulullah. Tidak ada. Padahal kan itu malam yang besar, tidak? Allah abadikan malam Isra dan Mi'raj dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi sa'asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Allah turunkan ayat mengabadikan tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Tapi subhanallah, tidak ada sahabat yang nanya ke Rasulullah, kapan terjadi ya Rasulullah? Supaya kita rayakan. Karena ini Masya Allah, malam yang sangat besar ya Rasulullah. Tidak pula para tabi'in bertanya kepada para sahabat, kapan terjadi? Itu menunjukkan bahwa memang itu tidak termasuk syariat dalam agama kita. Pak. Karena yang terpenting bukan merayakannya, tapi yang penting adalah kita mengamalkan yang diinginkan dari Isra dan Mi'raj, yaitu menjaga salat 5 waktu. Lah antum merayakan Isra Mi'raj, salat 5 waktu kagak. Iya. Gimana saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Nah ini saudaraku, ya. Jadi di antara keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah apa tadi? Yang keberapa? Yang ketiga, ittiba, dan tidak mau berbuat bid'ah dalam agama. Nggak mau. Maaf ya Pak, saya nggak berani berbuat bid'ah karena agama ini milik Allah. Saya mau melakukannya kalau ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Adapun kalau itu berasal dari pendapat-pendapat manusia, bukan dalil itu semuanya. Dalil itu dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan ijma serta qiyas yang sahih, yang benar. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Makanya ya, lihat bagaimana contoh dari ittiba. Abdullah bin Mubarak berkata, aku mendengar orang-orang berkata begini, kalau kamu tersesat di sebuah padang pasir, maka ucapkan, berteriaklah dan berkata, ya, wahai penunggu padang pasir, tunjuki aku jalan. Maka aku tidak ridho untuk mengamalkan ini sampai aku cari dulu dalilnya apa, ada apa enggak. Wah, Abdullah bin Mubarak begitu Pak. Ada pendapat, langsung dicari dalilnya, ada enggak. Nah ini jiwa ittiba Pak. Jiwa ittiba itu nyari dalil dulu baru amalkan. Kalau jiwa ibtida itu amalin dulu baru nyari-nyari dalil.
Kalau yang pertama mencari kebenaran, yang kedua mencari pembenaran. Beda antara mencari kebenaran dengan mencari apa? Pembenaran. Ya. Oh, buktinya di zaman Nabi ada sahabat yang berbuat bid'ah kok. Mana contohnya? Buktinya pernah ketika dalam sholat ada seorang sahabat mengatakan, ketika Nabi mengatakan Sami Allahu liman hamidah, tiba-tiba ada yang berkata Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Setelah sholat Nabi bertanya, siapa tadi yang berucap seperti itu? Aku, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku melihat 30 malaikat berlomba-lomba. Siapa yang pertama kali mencatat ucapanmu itu? Lihat sahabat ini berbuat bid'ah. Kita katakan, Mas, kalau di zaman Nabi, ada Nabi yang membenarkan berdasarkan wahyu. Di zaman sekarang siapa yang dapat wahyu? Adanya juga Pak Wahyu. Siapa yang dapat wahyu di zaman sekarang? Nggak ada. Maka di zaman Nabi, ketika Nabi tidak mengingkari, dijadikan hujah oleh para sahabat, boleh. Makanya Abu Sa'id berkata, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kami dahulu melakukan azal, sementara Al-Quran turun. Karena tidak ada pengingkaran, maka mereka pun melaksanakan. Kenapa? Karena itu di zaman wahyu, Pak. Jangan disamakan dengan di zaman sekarang yang wahyu sudah apa? Tidak ada lagi. Kewajiban kita sekarang ngikutin wahyu Allah Azza wa Jalla aja udah. Nggak usah capek-capek, Pak. Bikin inovasi. Ya. Agama kita ini sudah sempurna kok. Nggak butuh lagi pendapat siapapun, nggak butuh. Cukupkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, berarti kamu suka ngebid'ah-bid'ahin orang ya? Tak dulu, Mas. Masalah menghukumi bid'ah tidak itu memang masalah yang tidak boleh sembarangan, Mas. Orang yang menghukumi ini bid'ah atau tidak harus menguasai ilmu usul bid'ah, menguasai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita mencap itu bid'ah, itu bukan berarti mencap pelakunya masuk neraka. Banyak orang, Pak, ketika kita mengatakan ini bid'ah, langsung mereka mengatakan apa? Pengadilan akhirat itu. Kita katakan, akhi, kita di dunia, kita menghukumi bid'ah bukan berarti mencap pelakunya pasti apa? Neraka. Lalu bagaimana dengan hadis? Ya, kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa alwa finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat itu dalam api itu ancaman, kata para ulama. Namun pelakunya belum tentu masuk neraka. Bisa jadi akibat taubat di akhir hayatnya, atau bisa jadi Allah berikan ujian yang sangat berat dalam hidupnya sehingga Allah maafkan dia, atau dia punya amalan yang sangat besar di sisi Allah sehingga menggugurkan dosa-dosanya, atau dia mati di atas tauhid sehingga ia dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak faktor kita tidak tahu. Jadi jangan samakan antara memponis bid'ah dengan memponis neraka. Memponis bid'ah itu ponis di dunia sesuai yang lahir. Ponis neraka itu urusan Allah, bukan urusan kita. Banyak orang tidak bisa membedakan antara ini dan itu, ya akhul Islam. Iya. Nah ini, jadi kita keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah ittiba wa tarkul ibtida. Ittiba, dan tidak mau berbuat bid'ah, tidak mau. Karena cara beragamanya Ahlussunnah selalu mengikuti dalil. Ada dalil, laksanakan, nggak ada, nggak mau. Makanya orang yang paham sunnah selalu bertanya dalil. Tidak aneh, banyak kiai yang di zaman sekarang udah mulai kerepotan, Pak.
Kenapa? Zaman sekarang ini repot. Selalu suka ditanya mana dalil, mana dalil. Ya memang kewajiban ustadz untuk menjelaskan. Agama ini berdasarkan ilmiah, dalil dari Al-Quran dan hadis. Kalau Anda belum paham dalilnya, nggak tahu dalilnya, jangan dulu disampaikan. Bahaya, jangan sampai mendidik umat untuk jadi burung beo, Mas. Cuma ikut-ikutan saja tanpa mengetahui apa? Hujah, dalil. Tapi kita kan sedang mengajarkan orang awam. Justru kewajiban kamu seorang ustadz memahamkan mereka tentang dalil. Bahwa agama kita ini milik Allah. Harus ada keterangan semuanya dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Keistimewaan yang keempat daripada keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah, al-ihtimam bil kitabi was sunnah. Mereka sangat memperhatikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi perhatian mereka kepada kitab madhab. Mereka berusaha untuk menghafal Quran, memahami tafsir Al-Quran, dan mereka berusaha mempelajari hadis per hadis dengan melihat syarahnya dari para ulama juga. Ya. Karena mereka menganggap Al-Quran dan hadis adalah wahyu dari Allah yang harus lebih kita kedepankan dari pendapat siapapun juga. Beda dengan fanatikus madhab. Kalau fanatikus madhab mewajibkan orang harus satu madhab, nggak boleh banyak-banyak. Quran hadis yang tidak sesuai dengan madhabnya ditolak. Padahal ulama madhabnya seperti Imam Syafi'i nggak pernah berkata seperti itu, Pak. Nggak pernah. Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan pengikutnya apa kata Imam Syafi'i? Ya? Kata Imam Syafi'i, "Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala ar-rasul fal qawlu ma qalahu ar-rasul wadribu qalil ha'id." Kalau kalian temukan dalam kitabku ini ada pendapatku yang bertabrakan dengan sabda Rasul, yang kalian ambil sabda Rasul, buang jauh-jauh pendapatku. Itu perkataan Imam Syafi'i loh. Imam Syafi'i yang mengatakan begitu. Apa kata Imam Syafi'i? Ajma'al muslimun ala annahum man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yad'ah liqauli ahad. Kaum muslimin seluruhnya sepakat, siapa yang sudah jelas kepadanya sunnah Rasulullah, tidak boleh ia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Ini perkataan Imam Syafi'i loh, Pak. Imam Syafi'i berkata lagi, "Idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, maka itulah pendapatku. Ini pendapat perkataan Imam Syafi'i loh. Pernah Ibnu Asad, anaknya muridnya Imam Syafi'i, berkata kepada Imam Syafi'i tentang sebuah hadis. Ya, apa kata Ibnu Asad? Ataqulu bih. Waktu itu hadis tentang nanti penduduk surga akan melihat Allah pada hari kiamat. Apa kata Ibnu Asad? Apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Apa kata Imam Syafi'i? Ya Ibnu Asad, iqdi ilaih aytu aw mittu anna kull haditsin sahha fa inni aqulu bihi wa illam yablugni. Tolong nisbatkan kepadaku, hai Ibnu Asad, tolong nisbatkan kepadaku bahwa semua hadis yang sahih itulah pendapatku walaupun belum sampai kepadaku. Wajib. Nasihat Imam Syafi'i luar biasa sekali, Pak. Iya. Oh, berarti nggak boleh bermadhab? Boleh. Tapi itu sebatas wasilah saja, Pak. Jangan dijadikan tujuan. Ya. Wasilah untuk memahami Al-Quran, dan adapun kemudian mewajibkan orang harus mengikuti, maka ini tidak pernah dilakukan oleh para ulama madhab.
Kewajiban kita yang paling wajib mengikuti Allah dan apa? Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini keistimewaan yang keempat, saudaraku. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat memperhatikan apa? Al-Quran dan hadis. Kata beliau, fahum yahtammuna bil Quran hifdhan wa tilawatan wa tafsiran. Mereka sangat perhatian terhadap Al-Quran, baik secara hafalan, bacaan, dan tafsir. Au bil hadisi dirayatan wa riwayatan. Dan mereka juga sangat memperhatikan hadis, baik secara dirayah maupun riwayah. Apa itu riwayah? Itu periwayatan hadisnya secara matan-matannya, Pak, dikumpulkan semua. Dan hukum-hukumnya. Apa itu dirayah? Itu secara sanad-sanadnya dikumpulkan, diperiksa, sahih apa? Dhaif. Itu Ahlussunnah tuh, Pak. Makanya Ahlussunnah ini, Pak, mereka yang paling memperhatikan ini hadis sahih apa? Hadis dhaif. Kalau ada datang hadis, mereka belum berani mengamalkan sampai nanya dulu, ini sahih apa dhaif? Ya. Itu Ahlussunnah baru, Pak. Karena mereka sangat takut berdusta atas nama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut mereka, Pak. Iya. Makanya kita seperti itu enggak. Kadang kita nemuin hadis di internet, boro-boro kita periksa apakah hadisnya sahih apa tidak. Yang penting bagus ya isinya. Nah, dulu masalah bagus isinya apa enggak, kita lihat dulu hadisnya sahih apa enggak. Itu yang terpenting. Kalau memang hadisnya sahih udah jelas, alhamdulillah, amalkan. Kalau enggak sahih dan ternyata hadis itu sesuai dengan Al-Quran isinya, boleh diamalkan, tapi jangan diyakini ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan saudaraku seiman. Jadi ini Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ahlussunnah wal Jamaah sangat memperhatikan Al-Quran dan hadis. Ya. Wa yarji'una ilaihi ma fi jami'i umurihim wa ma ushkila alaihim wa fima hum fihi yakhtalifun. Dan mereka selalu merujuk Al-Quran dan hadis dalam perkara yang mereka perselisihkan. Jadi kalau kita berselisih nih, Anda dan saya berselisih, yang harus kita rujuk mana, Pak? Quran dan hadis. Gak kayak sebagian orang mengatakan apa? Ketika berselisih, madhabmu madhabu, madhabku madhabku. Iya, ulamamu ulamamu, ulamaku ulamaku. Kita katakan, akhi, tidak ada dalilnya yang mengatakan kalau kalian berselisih, kembalikan kepada madhab masing-masing. Nggak ada tuh dalilnya. Nggak ada hadisnya yang mengatakan kalau kalian berselisih, kembalikan kepada ulama masing-masing. Nggak ada tuh ayatnya dan dalilnya. Yang ada kalau kalian berselisih, apa? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Surat apa itu? An-Nisa 59. Jangan gali hidung. Hidungnya nggak usah digali, Mas. Perhatikan ya. 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 Duduk yang benar, menghadap kemari. Jangan begitu. Iya. Ini anak-anak harus diajarkan adab dalam menuntut ilmu. Ya, supaya paham tentang adab menuntut ilmu. Sampai mana tadi? Sampai mana? Kan nggak tahu kan? Kamu sih mikirin hidung. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah kalau berselisih
Allah mengatakan apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih pada suatu perkara. Syai' di sini berbentuk apa? Nakiroh. Mempunyai makna apa? Umum. Dalam segala sesuatu. Pokoknya dalam segala sesuatu yang kalian perselisihkan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, ayo sama-sama, kamu dan saya, kita lihat dalilnya mana yang paling kuat. Jangan melihat pendapat ulamanya, tapi lihat apa? Dalil. Dalil. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Nah, ini keistimewaan yang keempat Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Bahwa mereka sangat perhatian terhadap Al-Quran dan apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kitab madhab tidak boleh dipelajari, boleh. Tapi kitab madhab itu sebagai wasilah dan jangan jadikan apa? Tujuan. Jangan. Iya. Baik, kita lanjutkan. Keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah yang keberapa? Yang kelima. Ad-dukhul fid dini kulli. Ahlussunnah wal Jamaah memandang bahwa masuk Islam itu harus total, keseluruhan. Jangan sebagian-sebagian. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total. Total dalam beragama kita, ngikutin Islam, ajarannya. Jangan sebagian-sebagian. Jangan dipilah-dipilih. Yang sesuai diterima, yang enggak sesuai dia apa? Ditolak. La Allah. Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa agama yang Allah ridhai hanya apa? Islam. Allah yang mengatakan demikian, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah apa? Islam. Allah juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam, kata Allah, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini keyakinan kita, Pak, umat Islam. Agama yang hanya diridhai oleh Allah, Pak, Islam. Berarti konsekuensinya, Pak, kita masuk Islam secara total dalam akidah, ibadah, muamalah, ya, suluk dan yang lainnya. Sebagian orang terkadang, Pak, lebih ridho, Pak, dengan pendapat orang-orang Barat, ya, dan aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang Barat. Sebagian orang, Pak, lebih senang dengan filsafat, padahal agama kita sudah cukup banget. Sebagian orang, Pak, tidak mau mencukupkan diri dengan apa? Al-Quran dan hadis. Demikian pula dengan ijma' dan qiyas yang sahih. Sehingga mencari-cari pendapat-pendapat para ahli filsafat. La ya akhi, cukup buat kita Islam sebagai agama. Makanya Rasulullah SAW apa? Man radhiya billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah. Siapa yang mengatakan aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai apa? Agamaku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulku, maka ia wajib masuk surga. Dia pasti masuk surga. Nah, saudaraku sekalian, azan ya Allah, ya. Iya. Jadi kita wajib, Pak, masuk Islam. Islam itu harus total, secara keseluruhan. Jangan sebagian-sebagian. Jangan kita beragama ini ngikutin hawa nafsu, ngikutin selera. Tidak. Ya.
Kemudian yang selanjutnya yang ke-6. Di antara keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, ta'zimus salaf. Mengagungkan salafus saleh. 5 pemahaman mereka kita ambil dan jadikan rujukan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ya. Siapa salaf? Siapa salaf? Salaf itu generasi yang terdahulu. Imam Ghazali mengatakan salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW. Salaf. Ya. Sebagian ulama mengatakan salaf adalah 3 generasi yang paling utama. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut apa? Tabi'in. Jadi ketika antum mendengar kata salaf, jangan yang antum pikirkan Ustadz Anu, bukan. Kalau antum mendengar kata salaf, yang antum langsung terbayang sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, generasi yang utama. Kita ini berusaha ngikutin mereka, Pak. Kita berusaha untuk mengikuti siapa? Mereka. Dan kita menisbatkan kepada mereka boleh, sangat bagus. Maka kita katakan salafi, artinya nisbat kepada apa? Salaf. Ya. Dalam bahasa Arab, ya dalam salafi di sini ya nisbah. Ya penisbatan. Artinya menisbatkan diri kepada siapa? Salaf. Walaupun tidak setiap orang yang mengaku dirinya salafi termasuk salaf. Apa pengikut salaf? Belum tentu, Pak. Seperti ada orang tukang bom mengaku dirinya salafi. Ya, salafnya itu Dzul Khuwaisirah, Khawarij. Ya, bukan para sahabat, bukan. Kalau cuma ngaku saya salafi, semua orang juga bisa kok. Ya. Sama dengan orang yang mengaku dirinya Ahlussunnah wal Jamaah dan yang lainnya. Nah, akhi, kenapa kita harus merujuk para salaf, Pak? Sudah saya sebutkan tadi di awal, Pak. Karena mereka sebaik-baik generasi. Karena mereka sebaik-baik generasi, berarti pemahaman mereka yang paling baik, Pak. Cara beragama mereka yang paling baik. Makanya kita jadikan mereka sebagai apa? Rujukan. Iya. Imam Sa'id bin Mansur meriwayatkan dalam sunannya dari Ibrahim An-Nakhai. Ia berkata, arsala Umar ibn Khattab ila ibn Abbas yas'aluhu. Umar bin Khattab mengirim seseorang kepada Ibnu Abbas untuk bertanya. Siapa yang mengirim? Umar bin Khattab mengirim seseorang kepada Ibnu Abbas untuk bertanya. Apa kata Umar? Kaifa takhtalifu hadhil ummah wa kitabuha wahidun wa nabiyyuha wahidun wa qiblatuha wahidatun. Bagaimana umat Islam akan berselisih sementara Al-Qur'annya satu, nabinya satu, kiblatnya satu. Bingung Umar. Maka bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Padahal umur Ibnu Abbas dibandingkan umur Umar jauh banget, Pak. Tapi Umar sangat menghormati Ibnu Abbas karena keilmuannya. Apa kata Ibnu Abbas? Jawaban yang luar biasa. Dengarkan jawaban Ibnu Abbas. Ya Amirul Mukminin, inna kitab Allah unzila alaina faqara'nah wa alimnah. Al-Quran diturunkan kepada kita, maka kita pun membacanya dan memahaminya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yakunu likulli qaumin ra'yun. Dan nanti akan ada kaum-kaum yang mengandalkan pemahamannya sendiri. Fa idza kana likulli qaumin ra'yun ikhtalafu.
Kalau setiap orang punya pendapat sendiri, pasti mereka berselisih. Wa idza ikhtalafu iqtatalu. Kalau mereka sudah berselisih, pasti berperang. Masya Allah, jawaban Ibnu Abbas ini ajib. Apa kata Ibnu Abbas tadi, Pak? Kalau kita para sahabat langsung belajar kepada siapa? Rasulullah. Al-Quran turun dengan bahasa sahabat. Paham mereka. Belajar langsung. Tapi nanti kata Ibnu Abbas akan ada orang-orang yang memahami Al-Quran dan hadis dengan pendapat sendiri. Kalau sudah mengandalkan pendapat sendiri, pecah. Kalau sudah pecah, terjadi perang saudara, bermusuhan. Ya. Ini memberikan sinyal kepada kita, Pak. Berarti kita penting merujuk generasi siapa? Sahabat. Karena para sahabat tidak pernah berpecah belah dalam agama. Walaupun mereka ada peperangan di antara mereka, tapi dalam agama mereka tidak pernah berpecah belah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Makanya ini bedanya, Pak. Kalau kita Ahlus Sunnah memahami Al-Quran dan hadis ini merujuk pemahaman generasi yang utama, Pak. Beda dengan Ahlul Bid'ah. Mereka memahami nas dan dalil sesuai dengan pemahaman masing-masing. Itu bedanya. Yang kita rujuk selalu ulama salaf terdahulu. Sedangkan yang lainnya selalu yang dijadikan rujukan siapa? Ulama khalaf belakangan. Ya, khalaf itu dimutlakan untuk setiap ulama yang tidak mau mengikuti manhaj salaf. Itu khalaf namanya, Pak. Saudaraku seiman, sini akhi, ya. Makanya penting, Pak, menggali pemahaman para sahabat itu penting sekali. Agar kita paham bagaimana cara mengamalkan Al-Quran yang benar. Bahkan kalau misalnya memahami sendiri jadi aneh, Pak. Ada orang bawa hadis man mata walaysa fi unuqima bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, matinya bangkai jahiliyah. Lalu bikin kelompok sendiri, bikin imam sendiri. Lalu apa katanya? Kalian wajib baiat imam saya. Kalau kalian tidak baiat imam saya, kalian mati bangkai jahiliyah. Akhirnya kita yang nggak mau baiat sama imamnya dikafirkan, Pak. Iya. Banyak nggak di Indonesia? Banyak. Iya. Masing-masing mereka punya imam, khalifah yang dibaiat. Lalu mengatakan bahwa kelompok selain mereka ghair. Itu matinya bangkit jahiliyah, muslim, bukan muslim bahkan. Sampai-sampai kalau kita datang ke rumahnya, setelah itu dia dipel. Ini najis, orang kafir. Kenapa kamu baiat sama imam kita? Kata mereka apa? Dalilnya jelas kok. Nabi yang mengatakan siapa yang meninggal dalam keadaan tidak baiat, matinya bangkai jahiliyah. Kita katakan, ya akhi, betul memang hadisnya sahih, tapi pemahaman ente yang bermasalah. Siapa imam yang berhak dibaiat dalam Islam? Sudah dijelaskan oleh para ulama. Apa syaratnya imam? Sudah dijelaskan dalam kitab-kitab mereka. Ya, tentang siasah syariah. Itu imam di suatu negara yang dia menjadi pemimpin, punya wilayah kekuasaan dan bisa melaksanakan roda pemerintahan dan menegakkan siasah syariah, itu imam. Adapun numpang ke negara lain, mereka numpang di Indonesia, Pak. Nggak punya wilayah kekuasaan, nggak punya kemampuan apa-apa. Ini namanya memaksakan dalil dan membawa kepada sesuatu yang bukan tempatnya.
Terlebih, tidak ada satupun para ulama yang memahami mati bangkai jahiliyah itu artinya mati kafir. Tidak ada. Semua ulama yang mensyarah hadis itu mengatakan apa? Artinya mati di atas perangai jahiliyah, yaitu mati di atas dosa besar. Dan seluruh ahlussunnah meyakini pelaku dosa besar tidak kafir. Yang mengkafirkan pelaku dosa besar, yang mengkafirkan pelaku dosa besar hanya Khawarij. Nah, saudaraku seiman, ini gara-gara memahami sendiri, Pak, sesuai dengan pemahaman imamnya, kelompoknya. Udah, salafus soleh nggak pernah memahami seperti itu. Yang perlu kita ketahui, akhi, hampir setiap kelompok itu pasti bawakan dalil, Pak. Hatta liberal bawa dalil juga. Kata mereka, plural itu didukung oleh surat Al-Baqarah ayat 62. Plural itu semua agama sama, Pak. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, sabiin, siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan beramal saleh, masuk surga. Berarti ayat itu menunjukkan semua agama sama. Kita katakan siapa yang memahami seperti itu? Cuma mereka. Salafus saleh tidak pernah memahami seperti itu. Tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut, bahkan para ulama tafsir pun tidak ada yang menafsirkan seperti itu. Abu Ja'far At-Tabari ketika menafsirkan ayat itu apa? Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa sebelum datangnya Rasulullah SAW. Nasrani yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa sebelum datangnya Rasulullah SAW. Adapun setelah Rasulullah datang, apa kata Rasulullah? La yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ji'tu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah ada seorang pun dari umat ini mendengar tentang ajaranku, tentang aku, kemudian ia tidak mau beriman dengan ajaranku, kecuali pasti masuk ke dalam api neraka. Nas dari Rasulullah SAW. Di situ sahih dalam riwayat Muslim, saudaraku. Nah ini Pak, akibat memahami sendiri. Akhirnya apa? Kenapa orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir? Oh, kami punya dalil, kata mereka. Apa itu? Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia apa? Kafir. Sedangkan pelaku dosa besar, dia sudah berhukum kepada hukum selain Allah. Pemakan riba berhukum dan hukum selain Allah. Pencuri berhukum dan hukum selain Allah. Mereka kafir. Mereka bawakan lagi dalil dari hadis. Nabi bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina saat ia berzina dalam keadaan mukmin. Kata mereka apa? Kalau bukan mukmin berarti kafir. Kata mereka hadis ini menunjukkan pezina kafir. Wala yasriku sariq hina yasrik wa huwa kafir. Tidak ada orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan mukmin. Kalau bukan mukmin berarti kafir. Akhirnya mereka mengatakan pelaku dosa besar apa? Kafir. Lalu Sunnah menjawab, bukan itu maksud ayat dan hadis. Adapun ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Sudah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi, Allah
Ajarkan ia Al-Quran, tafsir, dan faqihkan ia dalam agama. Apa kata Ibnu Abbas tentang ayat itu? Laisal kufru huna kama yafhamun. Bukanlah kafir dalam ayat itu seperti yang dipahami oleh mereka orang-orang Khawarij. Wa innamal kufru alladzi la yanqulu anil millah. Tapi kafir yang dimaksud dalam ayat itu kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran. Makanya Rasulullah tidak mengkafirkan Najasyi kan Pak? Najasyi masuk Islam enggak? Ketika dia masuk Islam dia berhukum hukum Allah enggak? Enggak. Tapi ketika Najasyi meninggal disolatkan enggak sama Rasulullah Pak? Dengan sholat gaib? Disolatkan. Adapun hadis tidaklah seseorang berzina ketika dia berzina disebut mukmin, maksudnya disebut mukmin yang sempurna. Karena ada hadis lain yang menyebutkan Rasulullah bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Dua hadis itu tidak saling bertabrakan. Maka Ahlussunnah menggabungkan semua dalil dan merujuk pemahaman para salafus saleh. Selamat, alhamdulillah. Nah ini saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum. Baik, saya kira cukup dulu Pak.